Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Ernal Noviandri, guru SMK Negeri 1 Calang Aceh Jaya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melihat pelajaran sistem kelistrikan kendaraan ringan. Nah, tepatnya hari ini kita akan bahas tentang sistem starter pada kendaraan. Mau tahu lebih jelas tentang sistem starter pada kendaraan? Yuk kita masuk di kelas Pak Ernal. Ya, ini ada menu, tujuan, materi, kompetensi, dan evaluasi. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mendiagnosis kerusakan komponen sistem starter menggunakan hand tool dan alat ukur dengan benar. Yang kedua, melakukan pemeriksaan sistem starter dengan benar sesuai SOP dan kaidah keislaman dalam bekerja. Ketiga, mampu melakukan pembongkaran, perbaikan, dan pengujian pada sistem starter dengan benar sesuai SOP dan kaidah keislaman dalam bekerja. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu melakukan pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan sistem starter. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.13 mendiagnosis kerusakan sistem starter dan 4.13 memperbaiki sistem starter. Kita langsung saja masuk ke materi. Nah, siswa kami semua masih ingat kan tentang pembahasan sistem starter pada sebelumnya? Iya, sistem starter berfungsi sebagai apa? Tepat sekali, sistem starter itu berfungsi sebagai penggerak mula. Nah, baik, kita akan melakukan pemeriksaan kerusakan pada sistem starter. Nah, berikut ini adalah uraian atau urutan cara pemeriksaan kerusakan komponen sistem starter. Yang pertama sekali, kita akan melihat kondisi baterai. Ya, jadi untuk melihat kondisi baterai, ananda kami cukup menyalakan lampu pada kabin. Jika lampu pada kabin menyala normal, jadi hentikan pemeriksaan baterai. Artinya, berarti baterainya baik. Atau ananda kami juga bisa melakukan pemeriksaan baterai menggunakan multitester. Selanjutnya, jika tidak ada masalah dengan baterai, maka lanjutkan dengan memutar kunci kontak ke posisi ST sambil mendengarkan dengan seksama adakah bunyi gemetak pada motor starter atau cuma bunyi ceklek atau sama sekali tidak ada bunyi yang terdengar. Jika ada bunyi di bagian motor starter, artinya kunci kontak posisi ST tidak bermasalah. Nah, langsung kita teruskan pada pemeriksaan terhadap motor starter. Nah, ini posisi kunci kontak pada mobil. Ya, jika di posisi ACC, maka yang terhubung adalah baterai dengan aksesoris saja. Kunci kontak pada posisi on, maka terhubung baterai, aksesoris, dan pengapian. Dan pada posisi start, ST, maka semuanya terhubung. Jadi ini nanti dasar pemeriksaan kita pada kunci kontak. Nah, jika tidak ada masalah pada kunci kontak ini, ya, lalu kita teruskan dengan pemeriksaan terhadap motor starter. Jika kunci kontak diputar pada posisi ST, tidak ada bunyi sama sekali pada motor starter, maka periksa dulu hubungan arus ke kunci kontak dari baterai. Ya, dengan cara menjamper kabel langsung dari baterai ke motor starter melalui kunci kontak. Jika motor starter berputar dan mesin hidup, artinya ada masalah pada kunci kontak. Jika mesin motor starter tidak berputar,
maka kita dengan terpaksa melakukan langkah terakhir, yaitu pembongkaran motor starter pada kendaraan. Nah, ini yang menjadi fokus kita pada hari ini, anak-anak. Jadi, hari ini kita akan melihat bagaimana proses pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, bahkan pengujian dari motor starter. Siap untuk melakukan praktek dan melihat video ini? Baik, kalau sudah siap, yuk kita lihat video pemeriksaan sistem starter. Ketemu di bengkel otomotif SMK Negeri Talang. Nah, kita akan melakukan pembongkaran, pemeriksaan, serta pengujian dari motor starter pada mobil yang di belakang ini. Oke, siap untuk mengikuti anak-anak kami semua? Siap. Ya, siap. Oke, kita mulai. Segera. Oh, tapi tunggu dulu. Kita harus pakai baju praktek safety, ya. Mana bajunya? Di bajunya akan kita pakai dalam hitungan 3. 1, 2. Baju sudah terpakai? Sepatu sudah? Kita mulai. Sebelum kita mulai pekerjaan, kita siapkan dulu alat dan bahan, yaitu buku pedoman, job sheet, kunci ring pas 14, 12, 10, dan 8, obeng plus min, tang kombinasi, multitester, jangka sorong, V-block, dial indikator, kabel, baterai, kain lap, amplas, dan fender cover. Untuk keberkahan ilmu dan pekerjaan, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal, turunkan kaca mobil, lalu buka kap depan, dan pasang fender cover pada bodi depan mobil. Hal ini berfungsi untuk menghindari terjadinya goresan pada bodi mobil pada saat melakukan pekerjaan. Lalu buka terminal negatif baterai ini agar menghindari hubung singkat ketika kita akan membuka motor starter. Selanjutnya buka juga kabel 50 dan kabel 30 yang ada pada motor starter, yaitu tepatnya pada magnetic switch. Selanjutnya dengan kunci kombinasi 14 kita membuka baut pengikat motor starter dengan rumah flywheel. Setelah dua baut terbuka, lalu lepas motor starter dari dudukannya, dan motor starter inilah yang akan kita periksa setiap komponennya. Kita akan melakukan pembongkaran pada motor starter. Nah, perlu kita ketahui ada 3 terminal di solenoid, yaitu terminal 50 atau ST, terminal 30 masuknya arus dari baterai, dan terminal C yang terhubung langsung pada armatur koil. Nah, langsung saja kita buka hubungan terminal C terlebih dahulu menggunakan kunci kombinasi 12. Berikutnya buka baut solenoid dengan kunci kombinasi 10. Lalu pisahkan solenoid dari motor starter. Lalu beri tanda pada yok dan rumah starter ini agar mempermudah kita nantinya dalam pemasangan kembali motor starter. Nah, beri tanda bagian atas dan bagian bawah, lalu buka baut pengikat rumah starter dengan kunci kombinasi 8. Buka rumah bagian belakang, hati-hati
ada per atau pegas di bagian brush. Ini ada 4 pegas dan 4 brush terlihat. Lalu buka dengan perlahan. Nah, setelah semua komponen terbuka, maka kita akan melakukan pemeriksaan setiap komponen. Perhatikan langkah dan data yang diminta pada job sheet. Nah, awalnya kita memeriksa komutator yang ada pada armatur dengan menggunakan ohm meter, tepatnya dikali 1 atau kali 10. Lalu kalibrasi terlebih dahulu dan ukur setiap ruas komutator. Jika terhubung dan jarum bergerak, ini menandakan baik. Selanjutnya, periksa hubungan komutator dengan massa. Dikatakan baik apabila jarum tidak bergerak atau tidak terhubung. Jika terhubung, berarti terjadi hubung singkat, dan ini pertanda tidak baik. Masih pada komutator, lakukan pengukuran diameter komutator dengan jangka sorong dan baca hasil sesuaikan dengan spesifikasi buku pedoman. Periksa kedalaman alur, lalu bersihkan alur dari kotoran dan benda lain. Baca hasil dan sesuaikan dengan buku pedoman. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan run out komutator dengan dial gauge. Nah, tempatkan dial gauge tepat pada posisinya, lalu putar komutator. Jika run out lebih dari nilai maksimum, perbaiki run out dengan mesin bubut. Jika di bawah nilai maksimum, maka kondisi ini masih baik. Pemeriksaan starter clutch atau kopling starter. Lakukan pemeriksaan fill coil menggunakan ohm meter. Letakkan pada skala kali 10 atau kali 1, lalu kalibrasi alat ukur dan periksa hubungan ujung fill coil. Jika terhubung nomor hadapan, maka dinyatakan baik. Selanjutnya, periksa hubungan dengan yoke atau badan. Dikatakan baik apabila tidak terhubung. Pemeriksaan bagian brush atau sikat yang bergesekan dengan mengukur ketebalan menggunakan jangka sorong. Baca dan cek buku pedoman. Jika sudah di bawah batas minimum, maka brush harus diganti. Pemeriksaan solenoid atau magnetic switch. Cek bagian plunyer, tekan. Jika masih kembali, berarti masih bagus. Selanjutnya, periksa hubungan pull in coil dan hold in coil. Tes sirkuit terbuka pull in coil dengan menghubungkan terminal 50 dan terminal C. Jika tidak terjadi hubungan, maka kumparan pull in coil rusak, dan jika terhubung berarti baik. Nah, seperti ini terhubung, maka kondisi baik. Selanjutnya, kita lakukan tes sirkuit terbuka untuk hold in coil. Dilakukan dengan menghubungkan terminal 50 dan massa. Jika tidak terjadi hubungan, maka kumparan hold in coil rusak, dan jika terhubung seperti yang kita lakukan, berarti ini masih kondisi baik. Proses perakitan atau pemasangan merupakan kebalikan dari langkah bongkar. Nah, seperti yang terlihat pada video berikut ini.
Untuk pengujian pull-in coil, maka lepas fill coil dari terminal C, lalu hubungkan negatif baterai pada bodi dan terminal C, positif pada terminal 50. Oke, Pull-in lalu coil. cabut pull-in coil, ya, cabut. Oke, cabut untuk ngetes ini. Selanjutnya, pengujian tanpa beban, negatif pada bodi dan positif pada terminal 30. Lalu hubungkan ke ST. Dengan berputar, dan menyatakan ini bagus. Pasang kembali motor starter pada kendaraan dan jangan lupa menghubungkan terminal 30 dan kabel ST. Lalu pasang kembali negatif baterai. Langkah akhir pengujian motor starter pada kendaraan. Sebelum menghidupkan mobil, cek air radiator, cek oli. Jika semua ada, maka lakukan starter mobil. Mesin. Coba matikan sekarang. Oke, mesin sudah menyala dan motor starter bekerja dengan baik. Begitu tadi langkah pembongkaran, pemeriksaan, dan pengujian motor starter. Bereskan alat yang sudah digunakan, buka fender cover, dan tutup kembali kap mobil serta kaca. Semoga Anda kami tetap semangat dan berhasil dalam melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan juga pengujian dari motor starter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Nah, setelah menyaksikan video pembongkaran, perbaikan, dan pengujian sistem starter, motor starter, maka sampailah tahapnya kita evaluasi diri. Apakah kita mampu nih dan paham terhadap apa yang sudah dijelaskan. Yuk kita lihat bagian evaluasi. Nah, ini contoh saja untuk soal pertama. Komponen sistem starter yang berfungsi memutar mesin kendaraan untuk pertama kali adalah, ayo, siapa yang tahu? Kunci kontak? No. Sekring? Baterai? Atau motor starter? Ya, benar. Jawabannya adalah motor starter. Oke, demikian Anda kami semua. Proses pembelajaran kita pada hari ini. Harapannya Anda kami tetap sehat dan semangat dalam mengikuti segala pembelajaran. Akhir kata, saya Errol Fenry, undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.